banyak banget teman-teman yang ngeluh soal akun public yang kena violation ya. Padahal mungkin teman-teman juga udah pakai desain sendiri, nggak ada ambil desain orang lain ya, segala macam. Memang uniknya public ini punya kebijakan yang agak absurd ya, kayak nge-ban akun dengan alasan yang nggak jelas. Kan banyak juga desainer yang ngeluh soal itu. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin pelanggaran itu terjadi gitu? Oke, pertama yang pasti itu trademark ya, atau copyright. Mungkin ada beberapa desainer juga yang mungkin udah terlalu struggle sama perjuangannya bikin desain sendiri setelah beberapa bulan, atau mungkin ada yang setahun 2 tahun, tapi penjualannya segitu-segitu aja, dan akhirnya menyerah dan nekat ambil desain-desain yang udah jelas ada copyrightnya, terus langsung diupload gitu aja di public. Ya itu masih salah, pasti kena ban ya kalau kayak gitu, masih langsung masuk email violation, dan yang pasti udah nggak bisa mengakses lagi. Tapi ada beberapa yang memang mungkin kalian nggak tahu ya, kalau teman-teman yang lain bikin desain sendiri, udah jelas-jelas bikin desain sendiri tapi masih kena violation, itu biasanya kena copyright juga di bagian font. Di sini gue biasa download font itu di website ini nih, 1001 Fonts ini, karena termasuk yang lengkap dan juga yang paling mudah ya, karena download langsung, nggak repot-repot mesti ke halaman lain, bisa langsung download dari sini, langsung ke download gitu kan. Tapi ini sebenarnya bukan font-font yang gratis gitu, ini punya copyright gitu, jadi nggak bisa kalian pakai untuk di desain kalian pakai di desain-desain yang lainnya terus upload kayak gitu aja, nggak bisa. Karena kita bisa baca di sini, ini ada tulisan personal use, artinya kalian nggak bisa pakai ini untuk urusan yang komersial. Jadi gimana caranya kalau misalnya kalian tuh butuh font yang keren tapi tetap gratis dan bener-bener aman untuk dipakai di desain-desain kalian? Itu caranya di sini nih. Ada tombol di sini nih yang ada tag dolarnya. Kalian klik aja, dia otomatis langsung sortir itu semuanya yang free untuk commercial use. Jadi sini nih, kalau yang tanda tag dolarnya ini hijau, ya kalau yang tadi kan gak hijau kan, ya nggak sih? Tuh, misalnya kalian klik lagi ini, ya merah ini, this font is free for personal use. Oke, personal use, bukan commercial use. Jadi kalau misalnya kalian mau yang cari yang gratis, bener-bener gratis, yang aman, yang pastinya aman gitu, kalian harus klik ini. Nah nanti tuh namanya this font is free for commercial use. Commercial use ya, artinya kalau kalian pakai font ini di desain kalian itu nggak kena copyright karena memang benar-benar commercial use gitu. Itu untuk font. Dan juga kalian jangan salah ya, kalau misalnya kalian ambil gambar, mungkin kalian lagi males atau lagi nggak ada ide, sedangkan kalian memang kejar upload desain sebanyak-banyaknya biar dapat sales yang banyak gitu kan. Kalian nggak bisa juga asal ambil desain gitu, desain orang terus diambil. Kadang-kadang ada kayak gitu kan, gue nggak bilang kalian kayak gitu ya, tapi ada beberapa orang memang yang doyannya ambil desain terus hapus background, ya gue juga gitu sih kadang, terus di upload aja langsung gitu di public. Ya itu
menurut gua agak berisiko ya. Berisikonya so gini sih, karena orang-orang mikir kalau desain-desain yang katakanlah misalnya desain yang ada di Google gitu misalnya, kalian bisa misalnya cari job paint art, terus di image ini kan yang jelas-jelas punya orang. Kalau misalnya kalian ambil terus kalian taruh di desain kalian gitu aja, ya pasti kena copyright. Terus ada sih memang caranya, kalau kalian mau cari desain atau gambar memang kalian udah, memang gue nggak bilang males ya, tapi lebih mungkin ada beberapa desainer yang memang nggak sejago itu untuk bikin desain sebagus ini kan. Tapi kalian bisa lihat di sini public domain art ini, itu banyak banget sih, ada di raw pixel, ada di yamama.co.uk ini. Kita ambil contoh yang ambil di sini public domain di raw pixel. Ini bener-bener public domain ini artinya kalian bebas upload. Untuk komersial artinya untuk diperjualbelikan, dan itu gratis gitu, bebas. Cuman ada beberapa kenapa setelah diupload ada yang upload, mungkin ada yang pernah ya ngupload di desain yang free commercial use ini, yang public domain ini, tapi masih kena strike copyright. Jadi gini ya, faktanya yang upload ini nggak cuma kalian. Gua ambil contoh misalnya di gambar ini, misal apa ya, mana ya, nah ini public domain, kalian udah upload ini tapi masih kena strike juga. Karena apa? Karena ini udah ada yang upload duluan. Jadi kalau misalnya di print on demand itu, jadi kalian tuh harus bisa ngebedain juga print on demand yang modelnya kayak punya marketplace sendiri, sama print on demand yang dia nggak punya marketplace. Itu nanti gue buat videonya. Kalau yang ini kalian upload bisa edit public dan udah ada yang upload itu, kalian masih bisa kena strike karena ya udah dia duluan gitu. Karena nggak mungkin kan mau misalnya mau ada dua desain yang sama gitu, mungkin ada cuma nggak akan bertahan lama. Pasti yang terakhir itu bakal kena violation lah pasti gitu. Apalagi TeePublic memang terkenal platform yang memang apa ya, lain daripada yang lain kan. Kalau Redbubble mungkin ya, Redbubble juga sebenarnya agak nggak fair juga sih kadang kan. Bandnya dia itu apa, suspendnya dia itu kadang memang nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba kita lagi di dalam aja langsung bisa tiba-tiba keluar kan gitu. Itu sih bedanya. Sekarang untuk khusus yang TeePublic nih, TeePublic ini memang dari tipikal websitenya juga beda. Ada yang akunnya bisa nongol, yang kelihatan gitu kalau dicari di sana, ada yang enggak. Itu masih sampai sekarang belum ada yang tahu tuh. Bule-bule itu aja pada nggak tahu, masih pada ngebahas soal itu kan, apalagi kita gitu. Oke, untuk soal copyright, soal font sama gambar mungkin udah cukup jelas ya. Nah terus mereka itu bisa tahu dari mana gitu, sedangkan desain yang ada di TeePublic itu ada mungkin ribuan atau jutaan lah mungkin sekarang kan, ratusan ribu lah mungkin ya. Kalau misalnya kalian buka di news tiap hari, kalian buka di browse just all the time, terus kalian ke news ini tiap hari tuh ada terus yang baru. Dan ini nggak cuma satu halaman, kalian bisa ke halaman manapun masih selalu ada yang desain yang baru. Artinya setiap hari orang di seluruh dunia mungkin upload itu
ya nggak ini lagi gitu, nggak kehitung lagi gitu. Jadi sekarang kita mau bersaing dengan kita mengandalkan cuma satu website ini yang penyedia public domain art kayak gini, dan lu menganggap bahwa lu satu-satunya yang upload gambar ini, ya itu salah besar gitu. Caranya gimana? Jadi kalian tuh seenggaknya harus ada modifikasi lah gitu. Kenapa gue bilang harus modifikasi? Kenapa mereka bisa tahu ada desain yang sama di dalam satu website itu? Karena nggak mungkin di publik itu punya orang suruhan yang bisa ngecek satu-satu kan gitu. Kalian sadar nggak kalau sekarang itu udah ada teknologi yang bisa mengenali grafik? Maksudnya gini, di HP kita aja udah ada scan gambar. Jadi lu scan gambar itu langsung bisa kebuka di Google, ya kan? Langsung ketahuan itu gambar apa, dari mana source-nya, dari mana sumbernya. Nah kalian harus sadar itu, maksudnya teknologi itu mereka tuh pasti udah punya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya habis upload gambar yang begini, bisa kalian flip. Contoh begini nih, ini kalau misalnya kalian sedikit kreatif, misalnya ini kalian ambil nih si ceweknya, si mbaknya ya, terus ini biarin aja teks ini, kakinya ini diputar aja ke sini tuh, kebayang? Paham nggak? Ya gue nggak usah kasih contoh lagi lah, mungkin pasti kalian paham lah kalau misalnya desainer yang udah biasa main print on demand lah. Ya begitu maksud gue, bisa di flip, dirotasi lah begitu, terus diubah warnanya gitu ya, untuk menghindari itu ya sebenarnya. Itu banyak yang nggak sadar gitu kalau misalnya gambar-gambar yang bahkan yang dengan lisensi public domain aja, terus selain font, gambar, ya itu lagi sih. Misalnya kalian mungkin ada yang iseng-iseng kan bikin desain sendiri, misalnya band Kiss ya kan, kalian sadar bahwa Kiss itu pasti demandnya tinggi kan, karena band terkenal, band legend, dia tour terus. Jadi kalian memutuskan untuk bikin desain sendiri tapi Kiss. Kiss itu udah ada tuh, jadi statusnya ada yang hidup, ada yang mati tuh, ya kan? Jadi kalian itu bisa apa ya, bisa sadar lah bahwa kalian tuh bikin desain, bahkan dengan desain sendiri, misalnya kalian modifikasi sendiri dari nol, dari remah-remah gitu, kalian bikin desain band Kiss, tapi ya ini tetap aja gitu, berarti nggak akan lolos dari namanya copyright gitu, dari trademark. Oke, terus yang kedua, kualitas rendah. Kenapa gue bilang kualitas rendah? Karena gini, kalau kalian upload itu kalau nggak salah minimum ini 150 atau 300 dpi, 1500 pixel kali 1995 pixel untuk aparel, dan 5500 kali 5000 pixel untuk print large size. Itu artinya ini untuk ukuran baju ya kan? Terus ini untuk ukuran misalnya kanvas, hiasan dinding yang jelas ukurannya lebih gede. Kadang kalian tuh terlalu fokus sama ini nih, sama resolusi ya kan, sama ukuran pixelnya, tapi kalian lupa sama ini DPI. Walaupun ukurannya 5 juta kali 5 juta pixel, kalau DPI nya kurang dari ini ya sama aja. Artinya apa? Kalau misalnya DPI nya kecil, misalnya ini udah keren banget desainnya, terus setelah ini kan kalau misalnya tampilannya di website ya dia fine aja,
Ini memang kelihatan keren kan, karena kan dia mock up untuk tampilan digital dia memang aman banget, tapi setelah di print dia hasilnya bakal beda. Kalau misalnya dia ukurannya nggak cukup untuk memenuhi syarat, memang lolos kalau misalnya kalian pakai ukuran sebesar ini nih, memang lolos gitu. Tapi kalau misalnya DPI-nya kecil, dia bakal blur dan sampai ke tangan konsumen dia blur. Logikanya ya, di publik itu dia nggak mungkin ngecek satu-satu, jadi memang sistem ini berjalan dengan sendirinya. Orang upload, pembeli beli, ya kan, suka dia beli, terus barang diantar ke konsumen. Bahkan misalnya ada kaos-kaos yang dia itu band lah gitu, misal misalnya ada kaos-kaos band, dia si pembeli itu nggak pernah sadar kalau misalnya itu tuh sebenarnya nggak boleh loh gitu. Ya misalnya ada, kalau kita lihat di sini We All Design ini, ya mereka nggak akan pernah ngerti bahwa ini nih sebenarnya melanggar. Misalnya dia ini jelas-jelas kalau misalnya dipikir-pikir ya ada yang punya lah gitu, tapi kan untuk sebagai pembeli kan memang nggak mikirin itu kan. Mereka senang terus mereka pesan. Yang jadi permasalahannya setelah nyampe di tangan kita itu gambar jelek, karena ini kalau nggak salah sih dia itu kayak sablon kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian sering nonton YouTube channel yang soal print on demand, itu bakal beda-beda hasilnya, entah dari T-Public, dari Redbubble, dari Teespring mungkin, atau Printful, dari warna dan lain-lain, itu beda banget. Dan memang kalian lihat sendiri itu kayak transfer gitu loh, bukan yang dia bener-bener nyatu di kaosnya itu. Dan kalau misalnya desain itu kualitasnya rendah banget, pasti ketara banget. Dan apa yang terjadi kalau misalnya desain itu jelek sampai tangan konsumen bakal rapor. Karena di sini di T-Public ini punya fitur refunds and return. Artinya si konsumen punya hak untuk mengembalikan si barang. Makanya di beberapa website print on demand yang lain itu nggak akan kasih kita uang kalau si fakturnya belum selesai. Artinya si barang itu benar-benar udah sampai di konsumen dan benar-benar selesai itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini kan beda banget kan. Kita tuh kadang uang itu udah sampai aja gitu, nggak ada fakturnya, kayak Redbubble kan kalau T-Public. Jadi di sini kita bisa lihat nih, mereka tuh si bule-bule itu yang misalnya beli desain lo itu boleh ngembaliin. Dan apa yang terjadi? Jadi si pihak T-Publicnya kan baru sadar ternyata ada desain sejelek ini, mungkin kan gitu. Dan akhirnya mereka cek storefront kita, dan dilihat memang desainnya nggak memenuhi syarat, dan mereka nggak mungkin mau nerima resiko sebesar itu. Sampai karena gini, mereka ini mempertaruhkan nama baik ya. Misalnya kalau kalian ke T-Public, kalian pasti ngeliat ini nih. Ini itu Trustpilot ini itu bener-bener pendapat orang-orang gitu yang ngasih rating. Kalau misalnya ini kan tetap aja tuh ada yang ngasih rating bad, poor, ya kan. Artinya memang mereka ini mempertahankan nama baik lah, maksudnya gitu. Kalau misalnya ada keluhan, karena orang Amerika itu rata-rata memang mementingkan kualitas sih kalau gue pikir, daripada nggak kayak kita kan gitu. Ini harga kaos itu kalau nggak lagi sale itu kan $4 loh. Bukan $4, maksudnya $20 gitu. Fee ke kita $4 kan. Tapi kan itu bisa merusak nama baik T-Public sendiri. Makanya mungkin gua rasa ya itulah faktornya kenapa T-Public begitu kejam lah gitu misalnya. Ya faktornya bisa banyak karena memang desainernya udah banyak banget kan gitu. Jadi mereka nggak sayang-sayang untuk
violation beberapa desainer yang memang bagi mereka yang nggak ini. Kalau misalnya kalian mau ngeliat desainer kesayangan mereka itu ya kalian lihat aja di home-nya, ini Pink Fang, False Clothing, ini mereka ini yang anak emasnya lah gitu, yang memang benar-benar mereka benar-benar pihak. Karena gini, T-Public ini memang ya dibuat untuk support desainer-desainer independen untuk membuat karyanya itu menjadi uang gitu. Jadi kan saling menguntungkan dari semua pihak. Cuman ada beberapa memang anggapannya T-Public ini paling curang dari print on demand yang lainnya, karena gini, segitu banyak uang yang mereka ambil sendiri. Kalau misalnya gini, kita udah ada penjualan misalnya di bulan ini itu udah sampai berapa, misalnya $500 segala macam, tapi sebelum pembayaran misalnya udah tanggal 13 gitu kan, ternyata violation, uangnya kemana? Ya pasti ke T-Public lah gitu. Dan memang nggak pernah ada sejarahnya ada orang yang bisa email ke T-Public minta dibalikin akunnya itu, terus dibalikin lagi akunnya, itu nggak ada gitu. Walaupun ada mereka ya bisa kita kayak banding gitu segala macam, cuma nggak, gua nggak pernah ketemu gitu. Sering banget gua cek di grup-grup Facebook atau yang di luar sana, bule-bule itu pun keluhannya sama gitu sama kita. Oke, untuk yang kualitas rendah ini bisa lu ngerti lah, misalnya, maksudnya bahwa kualitas itu penting. DPI itu nanti gue jelasin kalau misalnya ada yang mau gue jelasin soal kualitas desain yang benar. Kalau kalian ini kebetulan gue desainnya pakai Photoshop, nah gue nggak bisa pakai yang lain. Jadi kalau di Photoshop itu ada DPI-nya itu kan, resolusinya. Itu yang harus kalian perhatiin juga gitu, nggak cuma ukurannya yang besar gitu. Ibarat kalau gambar itu karet, lu lebarin tuh, semakin lebar semakin dia pecah gambarnya gitu. Memang ukurannya gede, lolos gitu, misalnya kalian upload boleh gitu, ternyata setelah di print jelek, nah gitu. Oke, yang ketiga itu report. Ya, report itu gini, nggak mungkin kalau T-Public nggak segampang Redbubble ya. Anggaplah kita sebagai konsumen lah, terus konsumen ini mungkin dia desainer juga lah atau gimana kan, terus lihat ini, mana ya, mungkin ini gitu, misalnya gua klik misal, terus dia kayak, oh ini kan desainnya si ini, lo kok bisa di sini. Setelah dilihat ke ininya, ke storefrontnya, dilihat Facebooknya, ini segala macam, kok bukan dia gitu kan. Ya mereka bisa report yang berujung pada violation. Gimana caranya? Oke, yang gini, how do I report a design on T-Public? Jika mau percaya bla 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 bla, silahkan email ke legal@tpublic.com. Artinya gini, kalian lagi santai-santai tuh, ternyata dapat email violation. Itu bisa jadi salah satunya ini report. Ada seseorang yang report kamu, mungkin gini, ya bisa aja dia konsumen yang report nggak suka sama kekayaan lu lah. Jadi dia report desain lu dengan cara tadi, dia agak repot ya kalau misalnya di T-Public, nggak kayak Redbubble. Kalau Redbubble itu kalau nggak salah dia itu, nah di Redbubble kalau nggak salah di bawah itu ada report content atau copyright infringement. Mudah banget ya, ini misalnya nih dia buka ini ya kan, ternyata wah ini mah desainnya si ini mah desainnya ini, terus dia ke bawah aja
terus bisa report konten, langsung tadi prosesnya. Bisa hal yang sama itu bisa kejadian di lo, tapi agak repot misalnya di sini nih, dia harus email ke legal@republic.com. Artinya kalian tuh harus hati-hati juga. Makanya kalau misalnya bikin desain, ya tadi sih maksudnya jangan terlalu plek sama gitu. Oke, yang terakhir itu tag. Tag ini sebenarnya apa ya, si malakama sih ya. Mau kita tagnya yang apa berani gitu, tapi ini yang dialami misalnya sama teman-teman yang main di, kalau fan art sih masih aman ya, karena fan art itu kita punya agreement sama si yang punya itu gitu, jadi aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah misalnya yaitu gambarnya minor thread-nya, tapi di tag dia nggak sama sekali masukin tag minor thread di sini. Padahal sebenarnya yang beli kaos ini pasti kebanyakan yang doyan sama minor thread, iya kan? Ini acara TV, jadi Golden Girls ini, ya Golden Girls ya nama acara TV-nya nih. Tapi gue yakin yang beli ini pasti yang doyan sama minor thread, tapi dia nggak masukin tag minor thread sama sekali. Ini yang maksud gue tag yang paling aman. Gitu. Karena kalau misalnya dia masukin minor thread di sini, gue yakin sih penjualannya lebih tinggi, karena SEO ya masih search engine optimization itu kan artinya ketika ada orang cari kaos minor thread bahkan belum di publiknya gitu, dia udah pasti nongol di sini gitu, di publik, di Google gitu. Misalnya gue cari misalnya t-shirt, kalau misalnya di sini ini banyak banget yang dari Amazon, Etsy, yang begini-begini nih. Kalau misalnya dia masukin tagnya di sini minor thread gitu, ya pasti ya nongol gitu di Google-nya gitu. Itulah kenapa ada akun yang nggak di approve pun bisa ditemuin gitu, maksudnya bisa laku gitu. Nanti gua bakal bikin video khusus lah untuk ngebahas SEO-nya di public ini gimana, untuk kalian yang punya akun yang nggak di yang akun yang nggak nongol gitu, yang di pencarian nggak ada, tapi tetap gimana caranya sale-nya tetap banyak gitu. Oke. Misal nih kalian bikin desain yang parodi gitu, maksudnya kalian bikin desain parodi, misal kalau kita lihat di sini banyak banget desain parodi yang ini ya. Oke, ya ini nih sebenarnya udah ngaku banget juga sih. Dan kalau misalnya kalian di sini talking heads ya. Ya kalau misalnya kalian bikin desain yang berhubungan misalnya Metallica nih, kalian bikin tulisan pakai Metallica, pakai font yang ada di sini, ya kan? Yang ini kan udah free commercial use, artinya kalian bebas pakai ini untuk jualan gitu. Bikin pakai font ini Metallica, ya kan? Udah bikin ke Metallica tuh pakai font ini, terus diupload tuh di public pakai tag Metallica. Walaupun misalnya udah aman dari segi desain udah aman, karena pakai font yang gratis, yang bebas untuk komersial, tetap aja gitu. Karena si tag ini yang make itu nggak cuman si konsumen, si pembeli, tapi yang punya di public juga bisa pakai tag itu untuk cari kaos itu, paham kan? Jadi misalnya
ya tagnya nggak usah ke sono gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian memang nggak ada hubungannya, apalagi kan cuman karena pengen pengen cepat laku, terus tagnya yang kayak gitu-gitu, ya udah say goodbye lah intinya kan gitu. Oke, bagi buat gue sih udah itu cukup cukup sih kayaknya segitu doang untuk yang kalian hindarin tuh. Yang pasti trademark, ya kan, ya copyright yang jelas, terus kualitas rendah, bikin kualitas kalian tuh sebaik mungkin, sekeren mungkin, maksudnya resolusinya tinggi lah intinya, seenggaknya DPI-nya sesuai dengan ketentuan mereka gitu. Karena ya rata-rata sih memang segitu 150 sampai 300. Ya kalau misalnya kalian mau lebih lagi, lebih keren lagi sih, cuma uploadnya kan agak lama gitu. Terus report, hindarin lah report ini karena ya masih berhubungan sama yang tadi, dan tag juga yang terakhir. Oke, mungkin segitu aja dulu ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyain atau ada yang harus gue bahas, tinggal di komen aja di bawah ya, nanti gue bahas di video selanjutnya. Oke, thanks.